Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu login multi-user, di mana sudah saya sampaikan bagaimana cara kerja ataupun penjelasan sedikit tentang multi-user ya. Nah, sekarang lebih ke praktik saja. Nah, silahkan ditambahkan pada project yang telah dibuat. Nah, ya, yang sebelumnya itu projectnya adalah yang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya database-nya menggunakan database MySQL ya. Nah, kemudian kalau untuk menu utama, nah seperti ini. Kemarin sudah saya pernah buat tutorialnya dan kemudian juga sudah saya share. Nanti kalau umpamanya membuat seperti ini lupa ataupun pengen mengulang lagi, silahkan dilihat aja lagi tutorialnya. Nah, untuk tutorialnya di sini, kalau di video sebelumnya tentang menu utama itu keadaannya on ataupun enable-nya aktif. Nah, ini langsung kita buat di awal. Yang hanya bisa digunakan ataupun dilihat itu home sama exit saja. Selainnya itu tidak bisa digunakan ataupun dalam posisi enable-nya false ya. Nah, caranya kita klik aja dia, kita seleksi mana aja yang akan kita gunakan ataupun kita akan buat enable-nya false ya. Nah, setelah diseleksi seperti ini, ada add product, add user sampai report. Nah, kemudian ke enable. Nah, enable-nya ini dibuat false ya. Karena kalau enable-nya dibuat true, maka dia aktif seperti ini. Nah, maka dibuat false. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian buat juga yaitu untuk form pengguna. Nah, ini adalah nanti digunakan sebagai akun untuk login ya. Nah, silahkan dibuat. Di level ini ada nih untuk pembuatannya ya sederhana ya, ini pakai label, ini pakai text box, yang bawah ini pakai combo box. Nah, ini dalam combo box ini ada dua, ada admin, ada user. Jadi kalau umpamanya teman-teman, rekan-rekan ingin menambahkan yang lain ada 3 atau 4 ya bebas aja sih. Tapi saya di sini saya tambahkan hanya ada dua saja, yaitu admin sama user. Nah, kemudian jangan lupa di dalam database MySQL-nya juga ditambahkan di sini ya. Ini berarti ada tabel pengguna. Nah, file-nya, nah ini sudah saya isikan ya. Jadi ini database-nya ataupun tabelnya ini, interface-nya yang ini. Ini saya asumsikan untuk save-nya sudah bisa ya, karena kita sudah belajar report, kemudian sudah belajar save dan sebagainya. Ya, jadi saya asumsikan save-nya sudah selesai. Nah, ini untuk tombol ataupun perintah simpannya seperti ini. Nah, kemudian kita buat login. Nah, ini adalah ada korelasi ataupun ada hubungannya username sama password. Jadi username-nya itu digunakan ID pengguna, kemudian password itu yang diisikan adalah kata sandi. Kemudian nanti untuk level itu dia membaca secara otomatis, membaca di programnya. Nah, kita buat pertama kali, kalau supaya yang tampil pertama kali login ketika program dijalankan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya yaitu di form sini, di startupnya itu yang dibuat adalah status awalnya adalah form menu utama seperti ini. Ya. Nah, menu utama itu yang mana? Yang ini dia. Nah, kemudian di form load, nah di form loadnya, nah perintahnya apa? Yaitu yang ini. Form load tuh tahu ya form load ya. Jadi kita double klik formnya. Ya ini kita double klik. Ataupun caranya kalau umpamanya agak ribet sedikit. Nah sini pilih form, ini pilih load eventnya. Nah seperti ini.
Tuh. Nah, kemudian jadi ini perintah untuk memunculkan form login ini ketika programnya di awal sekali dijalankan ya. Nah, kemudian untuk login ini perintahnya gimana? Nah, kita berbicara yang di sini, login ini. Nah, perintahnya untuk login itu seperti yang ditampilkan di layar ini. Nah, tentunya nama-nama ini kalian bingung ya, dapat dari mana? Nah, ini adalah nama-nama yang di form menu utama nih, contohnya nih. Ini untuk home ini saya ganti name-nya. Nah, ini M home namanya. Kemudian ini M product. M itu artinya saya buat inisial ya. Inisiatif saja sebetulnya. M itu menu. Nah, kemudian M customer, M transaction, M report. Nah, ini nggak saya ubah yang untuk exit nih ya. Nah, karena nggak saya buat perintahnya. Nah, jadi perintahnya gimana? Nah, seperti ini. Ya, jika the user ataupun password kosong, nah tampilkan sebuah pesan. Jadi nggak boleh kosong ya. Kalau maunya kosong, nanti akan nampil sebuah notifikasi. Notifikasinya apa ini? Nah, kita jalankan dulu. Kita isi umpamanya seperti ini. Passwordnya kosong. Nah, muncul seperti ini. Username dan password terlebih dahulu. Nah, ini ya. Tuh. Ini program untuk exitnya belum ya. Nah, kemudian setelah itu CMD. Nah, CMD ini dapat dari mana? Nah, ini sudah saya sampaikan, ini dapat dari module ya. Dari modul. Nih. Yang dari sini ya. Nih. Oke, kemudian new MySQL, command, kemudian select, nah, seperti biasa. Tabel, ini adalah nama tabelnya. Sesuaikan dengan nama tabel yang di sini. Lihat ya, apakah dia pakai underscore atau langsung gitu ya. Artinya tidak pakai underscore. Where, nah ini where itu yang memilih berdasarkan apa gitu ya. Where di mana ID pengguna. Nah, ID pengguna itu adalah di sini diwakilkan oleh T-user. T-user itu yang mana? Nah, T-user itu yang ini. Nah, namanya saya ganti menjadi T-user. Nih, T-user dia. Ya. Ini T pas ya. Dan kata sandi, nah, T password. Nah, kemudian DR dan sebagainya. Nah, ini samakan aja, sesuaikan. Nah, ini admin, level juga harus diperhatikan tulisannya. Kalau umpamanya di sini nama filenya itu L-nya kecil, maka L-nya di sini juga kecil. Jangan pula tidak sama. Karena kalau tidak sama antara fil di sini di dalam tabel sama dengan penulisan di program kalau nggak sama, maka nggak bisa jalan. Jadi sesuaikan dengan L-nya. Kemudian A-nya juga perhatikan, admin di sini A-nya kecil atau besar karena kalau berbeda juga nggak jalan. Nah, kemudian untuk yang sini form M product. Nah, ini enable. Jadi kalau dia loginnya menggunakan admin, maka dibuat enable-nya true kembali gitu. Yang tadi awalnya adalah false di sini. Kita buat false dari enable-nya. Ya, maka tidak bisa digunakan ataupun hanya bisa dibaca saja. Nah, di sini tadi saya buat enable-nya. Nah, ini yang ini nah, ya, enable-nya false. Maka untuk login menggunakan admin, nah dia dibuat true lagi. Nah, tadi kan ada 5 ya, ada 5. Nah, di sini yang bisa digunakan oleh si admin, artinya kalau admin mengakses bisa enable semua, ya bisa digunakan semuanya. Nah, ya dibuat enable-nya true kembali. Kemudian selain itu, nah berarti selain itu kalau dia loginnya menggunakan user berarti ya.
Nah, berarti yang aktif hanya 3, form product. Nah, ini sesuai dengan yang kita bahas tadi di dalam notepad, yaitu tambah produk. Nah, ini user bisa akses, admin juga bisa akses, kemudian customer, ya konsumen, user juga bisa akses, admin juga bisa akses, kemudian transaction. Nah, ini user sama admin. Ya, jadi kalau dia login menggunakan user, maka yang aktif hanya beberapa menu saja. Nah, kemudian kalau umpamanya akunnya tidak ada gitu ya, tidak terdaftar di dalam tabel, dalam record tabel yang telah disediakan, yang ada di dalam MySQL ini, maka munculkan sebuah notifikasi nih, message box. Nah, so akun Anda tidak terdaftar. Nah, kita jalankan dulu. Umpamanya Rido tidak ada dalam record ya. Nah, akun belum terdaftar. Seperti itu. Oke ya, sampai sini materi multi usernya untuk pembuatan programnya. Nah, semoga dapat dipahami apa yang saya sampaikan. Nah, untuk latihannya saya sampaikan di dalam